Oke, baik. Ini di pandemi COVID-19 ini kita dituntut untuk belajar secara online. Jadi, Pak berharap bahwa sekalipun kita online, tapi kita harus tetap semangat dalam belajar. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan belajar menggunakan Google Meet. Dan saya sudah bagikan linknya, dan puji Tuhan, terima kasih juga kepada semua peserta didik yang sudah berdoa, minta tuntunan Tuhan supaya diberi kekuatan, diberi kesehatan, sehingga ketika kita melaksanakan pembelajaran kita selalu dijaga oleh Yang Maha Kuasa, sehingga pembelajaran kita di selama masa online ini semuanya dapat berjalan dengan baik. Baik, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, pertemuan kita kali ini bagus ya, karena semua ceria-ceria biar di masa pandemi, tapi semua pada semangat dalam belajar. Ini tanda bahwa kita masih memiliki niat untuk belajar. Dan pertemuan kita kali ini adalah kita akan belajar di KD 3.5 dan KD 4.5, yaitu tentang teks prosedur. Dan saya akan menampilkan materi pembelajaran kita hari ini tentang KD 3.5 dan 4.5. Baik, sudah tampil kah? Halo? Sudah tampil? Belum. Ya, sudah. Oke. Baik, di kompetensi dasar di materi kita hari tentang teks prosedur, dengan subpokok materinya yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang kedua, kita dituntut untuk dalam pembelajaran ini kita bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita dari mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dan
dengan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai, yaitu diharapkan kepada semua siswa, diharapkan kepada kalian semua supaya bisa mengidentifikasi dan menyimpulkan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Materi pembelajaran. Nah, sebelum kita mengidentifikasi tentang teks prosedur, pertama-tama kita harus tahu apa itu teks prosedur. Apa ada yang tahu apa itu pengertian dari teks prosedur? Bahasakan dengan bahasa kalian sendiri. Halo anak-anak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Sebelum kita lanjut ke pengertian yang sudah ada di slide, silakan mungkin ada yang tahu tentang pengertian teks prosedur sebelumnya. Bahasakan dengan bahasa kalian sendiri. Teks prosedur itu langkah-langkah kalau kita lagi masak, Pak. Oh iya, masih ada yang lain kah selain pendapat dari Nona Irlin ini? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Ya, betul. Ada lagi kah dari dari anak Yote, ada anak Ida, adakah? Ada pendapat kah selain ya pendapat dari kedua teman kita itu? Ada, Pak. Ya, silakan Ibu Nona Ida. Menurut saya, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan untuk membuat sesuatu. Ya, betul juga itu. Baik, dari pendapat tiga orang ini tidak salah. Semua merujuk pada pengertian teks prosedur. Nah, kalau kita sudah mengerti tentang pengertian teks prosedur, kita lanjut lagi ke tujuan. Nah, ini tujuan yang hendak kita capai di sini. Teks prosedur untuk memandu cara menggunakan, memainkan suatu alat, yaitu alat musik. Bagaimana kita memainkan alat musik itu sesuai dengan panduan yang ada. Tujuan yang berikut yaitu memandu cara membuat. Contoh sederhananya ini, kalau kita di rumah ada pisang, mama bilang, ini Irlin nanti sebentar ambil pisang masak di situ, kok goreng kasih kita. Nah, kalau supaya pisang itu bisa hasilnya maksimal, dapat pujian dari mama, Irlin harus memperhatikan langkah-langkah dalam menggoreng kue pisang. Kalau Irlin perhatikan itu dengan baik, maka akan dapat puji dari mama, karena itu semua sesuai dengan langkah-langkah dalam membuat kue pisang. Tujuan yang ketiga adalah memandu orang untuk melakukan sebuah kegiatan. Yang ini kalau bagi yang suka menari, dance, kalau kita di pesta orang biasa bilang party. Ini itu kalau kita joget di pesta ini beda dengan dance atau tarian daerah yang penuh dengan seni, ada nilai estetikanya. Itu beda dengan kita kalau kita di pesta. Nah, dari tiga tujuan itu, pertama kita harus tahu juga tentang ciri teks prosedur dari segi isi. Nah, seperti yang dijelaskan tadi di tujuan, yang pertama ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan, kegiatan dalam melakukan kegiatan yang akan kita laksanakan. Isi. Nah, isi kegiatan yang dilakukan itu harus urut. Jangan kita acak-acak. Jangan sampai
kita buat kue pisang seperti yang contoh tadi, belum suruh taruh air 1 gayung, 1 box, kita taruh 1 gayung, berarti ini isinya sudah tidak urut lagi. Yang berikutnya lagi kita harus tahu kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, kaidah sama halnya dengan aturan. Kira-kira aturan apa yang harus kita pakai dalam mengolah sebuah teks prosedur menjadi sebuah contoh yang bisa diikuti oleh orang lain. Nah, ini baik kita sampaikan secara lisan maupun kita sampaikan secara tulis. Karena kita sampaikan secara lisan juga kita harus menggunakan bahasa yang bisa membuat orang ikuti apa yang kita sampaikan itu, maupun tulisan juga demikian. Ini kaidah kebahasaan ini juga sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan kita dalam mengidentifikasi teks prosedur dari identifikasi, tujuan, sampai ciri. Ini kita perlu perhatikan kebahasaan dalam teks prosedur. Yang berikutnya lagi, untuk struktur ini nanti kita di pertemuan kedua, yaitu 3.6 dan 4.6. Untuk struktur itu nanti di pertemuan kedua baru kita bahas struktur teks prosedur. Jadi kita cukup sampai di kaidah kebahasaan teks prosedur supaya mempermudah kita supaya bisa mengidentifikasi teks prosedur yang mencakup tujuan, ciri, dan kaidah kebahasaan. Mungkin kita pinjam contoh teks yang ada di struktur. Di sini ada contohnya di sini, yaitu cara menggunakan mesin cuci dalam mencuci pakaian. Nah, kalian dia minta supaya membaca baik-baik contoh teks prosedur yang kita pinjam dari struktur itu. Terus jangan analisis strukturnya, jangan. Tapi analisis, silakan kalian identifikasi ciri, tujuan, dan kaidah kebahasaan yang ada dalam contoh teks prosedur tersebut. Saya ulangi, ini contohnya sudah jelas ini. Ini ada ini. Ini contohnya, silahkan kalian mengidentifikasi ciri, mengidentifikasi tujuan, ciri, dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam contoh teks prosedur, bukan menganalisis struktur. Ingat itu ya anak-anak. Baik, dari penjelasan saya ini, apa ada yang belum dimengerti? Halo anak-anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, tugasnya apa? Mengidentifikasi teks prosedur, Pak. Oke, kalian harus mengidentifikasi teks prosedur, mulai dari dia punya ciri, kaidah kebahasaannya harus lengkap ya, tidak boleh kurang-kurang. Supaya kalau kita masuk di struktur, itu gampang itu. Tapi kalau identifikasinya tidak betul, tidak sesuai dengan contoh, maka di struktur juga nanti kita masih kacau. Dan untuk tugasnya itu nanti silahkan kerjakan. Saya akan share soalnya di WhatsApp group, dan silahkan kalian mengidentifikasi teks prosedur yang ada dan kirimkan hasilnya juga lewat WhatsApp group atau lewat WA group yang sudah kita buat bersama itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan?
Oke, silakan. Ini pertanyaannya nanti sebentar kita kembali untuk presentasi Kak Pak. Ini tidak. Ini nanti kita di pertemuan kedua. Oh iya. Pertemuan kedua baru kita presentasi. Kita pakai 10 menit presentasi identifikasi teks prosedur itu, baru kita lanjut ke pertemuan kedua, lanjut materi kedua yaitu tentang struktur teks prosedur yang ada. Karena tugasnya jelas tidak, ini kita harus konsisten dengan apa yang sudah ada di awal tadi, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini bahwa kita harus mengidentifikasi. Begitu. Jelas Pak. Jelas? Jelas. Oke, bagaimana Yohanes yang ganteng? Jelas Bapak. Oh, jelas Jelas Bapak. Jelas. Nona Ida? Nona Ida teduh-teduh ini. Ya, bagaimana tugas ini? Ada pertanyaan sebelum Nona Erlin? Halo, Nona Erlin. Bagaimana tugas ini? Ada kejelasan atau tidak? Kalau belum jelas silahkan tanya, sehingga waktu pengerjaan tugas juga sesuai dengan suruhan, sesuai dengan soal yang ada. Oh, jelas sekali. Terima kasih. Baik, Bapak sangat senang ini. Bapak sangat senang karena aktif kalian ini, wah luar biasa sekali semangat kalian ini dalam belajar. Bagus ini. Jadi itu saja.